Apa kata Albert Einstein, seorang Yahudi, Pak? Dan baru-baru ini Vladimir Putin mengulangi kata-kata Albert Einstein. Apa kata Albert Einstein? Dikatakan kembali oleh Vladimir Putin, jika ini adalah perang dunia ketiga, maka saya akan berikan kepada kalian apa yang dijanjikan. Kalian ingin kiamat, saya akan ciptakan itu untuk kalian. Saya tidak menginginkannya, tapi kalian yang menginginkan. Maka semua peluru nuklirnya hari ini, Pak, disiagakan menuju kepada negara-negara di Eropa dan bahkan ke Amerika. Ini membuat ketakutan dan ditanggapi serius siaga satu oleh Amerika, Pak. Bapak harus tahu, sampai hari kemarin sudah 100.000 pasukan tempur Amerika Serikat sudah berada di Polandia hari ini, Pak. Dengan alat-alatnya, tank-tanknya, dan bahkan kapal-kapal selamnya, kapal tempurnya sudah merapat. Dan 40.000 pasukan NATO sudah ada di Polandia pada hari ini, lengkap dengan persenjataan mereka. Betul-betul perang ini sudah mulai menyeret banyak negara. Saya khawatir, Pak, kalau benarlah ini adalah gerbang perang dunia ketiga, maka selamat tinggal kesejahteraan. Selamat tinggal segala kemewahan. Kita tidak akan lagi bisa menikmati listrik. Kita tidak akan bisa lagi menikmati handphone dengan segala fiturnya. Tidak akan ada lagi internet. Tidak akan ada lagi sinyal. Tidak akan ada lagi berfungsi satelit. Selamat tinggal segala kesejahteraan. Mobil kita hanya tinggal rongsokan yang tidak bisa di jalan. Tetap keren, tapi udah nggak ada lagi bahan bakarnya. Dan bahkan besi-besinya pun, mesin-mesinnya tidak lagi bisa berfungsi. Kenapa? Gelombang kejut daripada hantaman bom nuklir ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetik yang sangat mengerikan, yang menghentikan semua aktivitas dan teknologi. Maka sekarang dengan jumlah hulu ledak bom nuklir yang sampai 13.000 ini akan bisa menjadikan pengganti atau sama posisi kekuatannya dengan hantaman meteor dari ruang angkasa yang akan menyebabkan teknologi musnah dan dukhon pun muncul. Jadi saya lihat, bila benar perang Rusia Ukraina ini akan menuju kepada perang dunia ketiga, maka demi Allahi, billahi, tallahi, selamat tinggal segala kesejahteraan. Bapak akan memasuki hadis yang katakan Nabi dulu, kalian benar-benar akan kembali di zaman sekarang. Kalian akan berperang nanti setelah itu menggunakan pedang, tombak, panah, dan batu. Kendaraan kalian akan kembali kepada kuda. Dan ini disampaikan oleh Vladimir Putin dalam pidatonya, pidato kenegaraannya di tengah-tengah invasinya ke Ukraina. Apa katanya? Saya menyampaikan kepada kalian, bila ini adalah perang dunia ketiga, kata Putin, maka inilah pernyataan daripada Albert Einstein. Einstein adalah seorang Yahudi. Saya tidak tahu kalian nanti berperang dengan apa pada perang dunia ketiga. Senjata apa yang akan kalian pakai dalam perang dunia ketiga? Yang pasti, dalam perang dunia keempat, semua kalian sudah berperang dengan menggunakan batu, tombak, panah, pedang. Dan kendaraan kalian akan kembali menggunakan kuda. Albert Einstein ini, dia baca kitab, Pak. Orang Eropa, orang Barat hari ini baca kitab. Itu disampaikan oleh bapak kita barusan tadi. Di Eropa ada 12.000 pasukan. Setiap negara itu, Pak. Setiap negara ada 12.000 pasukan elit di bawah tanah. Dan pasukan itu bukan latihan ini, Pak, latihan tembak dengan senjata canggih, tidak. Mereka memang sudah dipersiapkan untuk perang manual. Latihan mereka luar biasa, kelas ninja. Kemampuan pedang mereka, kemampuan bela diri tangan kosong mereka, sehingga nanti kata Rasul di perang dunia keempat mereka yang dikeluarkan, dan mereka yang akan melawan Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Peperangan berlangsung selama 4 hari. 80 bendera dari Rum, dari Barat, kata Rasulullah, bersatu. Setiap bendera membawa 12.000 pasukan, dan inilah pasukan terbaik yang pernah hadir untuk berperang di muka bumi, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Dan itu sudah dilatih sekarang dengan sempurna, Pak, di bawah tanah. Saya baru tahu kalau namanya Mawar Biru, ya, Pak. Itu baru satu bentuk organisasi di sebuah negara. Dan ini akan ada negara-negara salib lainnya yang punya pasukan 12.000 pasukan elit, di mana mereka disimpan khusus untuk persiapan perang dunia keempat. Perang dunia keempat dengan perang dunia ketiga hampir tidak ada jeda, Pak. Hampir tidak ada jeda. Sebab apa? Berakhir perang dunia ketiga, semua teknologi musnah akibat perang nuklir, dan berakhirlah semua kemewahan kesejahteraan, dunia bagaikan kiamat. Segala ketenangan hidup sudah selesai, sudah sekolah-sekolah tidak lagi bisa berfungsi, semua kehidupan berakhir, PNS tidak akan bisa digaji oleh lagi negara, setiap negara akan bangkrut, ya. Orang-orang akan betul-betul di puncak kekacauan dan kepanikannya, sesuai yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kelaparan akan merata di seluruh dunia. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya betul-betul tidak berharap perang Rusia dan Ukraina ini menuju perang dunia ketiga. Tetapi menurut analisa dari bos Menmardigu, beliau menyampaikan berbagai peluang menuju kepada perang dunia ketiga lebih banyak
ini ya, syarat-syaratnya dan tanda tandanya lebih banyak yang sekarang ini. Maka satu saja saya pesankan kepada Bapak Ibu semua, kalau betul ada satu saja negara yang sudah mulai melepaskan bom nuklirnya, maka sekarang masing-masing negara boleh cari gara-gara dengan tetangganya, Pak. Saya merasa aneh ini, tak tahu kenapa. Saya yakin Bapak mendengarkan berita-berita ya, berita dunia sekarang. Iran melepaskan bom balistiknya ke Irak. Beberapa bom diledakkan ke Irak. Katanya sih mau menyerang instansi-instansi miliknya Israel dengan Amerika. Tapi yang kena juga warga sipil. Ngamuk-ngamuklah pemerintahan Irak, marah-marah kepada Iran. Apa kata Iran? Kalian tidak punya kualifikasi membentak-bentak kami. Kalian mau kami ratakan kalian saat ini juga. Iran cari gara-gara dengan Irak, padahal mereka sudah sama-sama Syiah pada hari ini. Ya, hanya karena di sana ada markas-markas, titik-titik sentral milik Amerika dan Israel. Sementara India minta maaf pada Pakistan karena beberapa rudal balistiknya masuk ke Pakistan, meledak di sana, menyebabkan Pakistan marah-marah hebat. Pakistan punya bom atom juga, bom nuklir, ya. Oh, minta maaf India. Maaf sih minta maaf, tapi dalam hati siapa yang tahu, ya kan? Ini sudah mulai cari gara-gara nih Pak, India dengan Pakistan yang memang dari dulu sudah berseteru lama. Cina dengan Taiwan. Cina akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Putin. Makanya di dalam dekret PBB kemarin, Cina tidak mengiyakan apa yang disampaikan oleh PBB karena dia tahu dia juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh Putin hari ini, yaitu ke Taiwan. Sementara Taiwan ke blok barat loyalitasnya. Betul ya Pak ya? Dan wahai hamba-hamba Allah, Cina juga sedang bermasalah hebat hari ini dengan Jepang, dengan Filipina, dengan Thailand, ya, dan dengan Malaysia, dengan Brunei. Cina cuma tidak punya masalah dengan Indonesia. Bapak tahulah kenapa? Cina aman-aman aja dengan Indonesia, Pak. Cina punya polemik. Sementara Bapak tahu di Suriah hari ini masih berlangsung pertempuran, di Palestina masih berlangsung pertempuran. Dan Bapak juga tahu, wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, bahwa peperangan belum berakhir hari ini di Libya, belum berakhir hari ini di Sudan. Negeri-negeri dan negara-negara sudah mulai panas semuanya, Pak. Satu-satunya betul-betul mempersiapkan diri dalam keadaan cool itu adalah Emirat Islamiyah Taliban. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya, karena dia buktikan dua negara superpower tahun tunduk dan takluk kepadanya. Sekarang dia dengan senyap, dengan tenang menata negaranya, menjalankan syariat, dan yang pasti pasukannya, pasukan Al-Badr ini dipersiapkan untuk menaklukkan Masjidil Aqsa. Mereka nanti yang akan bersatu dengan Mujahidin Suriah, Mujahidin Hamas, ya, Taliban ini, lalu memerdekakan Masjidil Aqsa. Dalam hadis Sahih Muslim, nanti di tengah kecamuk perang dunia, kalian akan menaklukkan Al-Aqsa. Kalian akan menaklukkan Al-Aqsa. Bila Al-Aqsa ditaklukkan, kalian akan mendengarkan khilafah Islamiyah nanti diumumkan di sana, diumumkan di Masjidil Aqsa. Wahai Bapak Ibu, maka dengan kemenangan Afghanistan kemarin melawan Amerika dan NATO, ya, kemenangan ini adalah awal menuju penaklukan Baitul Maqdis. Karena cita-cita mereka yang terbesar, hari ini kami bebaskan Afghanistan, esok kami akan bebaskan Baitul Maqdis Al-Aqsa. Kaum muslimin yang kami muliakan, jika demikian, ini sudah serentak semua berjalan ini kalau begitu. Perang dunia ketiga on the way. Sementara penaklukan Al-Aqsa tak lama lagi, ketika seluruh perhatian dunia terpusat ke sana, ketika semua energi Amerika yang sudah ujung-ujungnya, Pak. Sekarang ini energi Amerika itu sudah ujung-ujungnya. Kalau jadilah perang melawan Rusia, Amerika takkan kuat. Walaupun secara jumlah, baik jumlah pasukan dengan jumlah senjata, Amerika lebih unggul. Akan tetapi segi kekuatan dan maknawiat perang, Amerika sudah rontok. NATO juga sudah kelelahan yang panjang melawan Taliban selama ini. Tapi mereka dengan sisa tenaga ini mereka gabungkan untuk melawan Rusia saja, mungkin masih bisa. Tapi kalau Cina sudah bergabung pula dengan Rusia, dan itu pasti karena Rusia barusan ini sudah melakukan kerjasama kontrak militer, bersekutu, beraliansi untuk menyerang Barat, untuk hancurkan Barat. Tamat sudah. Apalagi India nanti yang memiliki juga militer dengan kekuatan persenjataan yang tidak terkira. Mereka memiliki bom nuklir, gabung pula dengan blok timur. Selesai sudah, Pak. Ini musuh Islam semua dan juga musuh Barat. Maka satu-satunya solusi Barat merayu Islam yang sudah eksis dalam bentuk khilafah di Baitul Maqdis untuk sama-sama perang melawan Timur.
baru peperangan ini akan menjadi seru dan hebat. Setelah itu kita yang ada di Indonesia ngapain? Kan ini pertanyaan kita sekarang. Kita yang ada di Indonesia ngapain? Bapak mau ngapain besok nih? Zikir. Subhanallah walhamdulillah. Gitu Pak. Saya bukan meremehkan zikir. Zikir amalan pribadi. Zikir memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat. Tapi apakah menghadapi permasalahan global yang akan berdampak kepada kehidupan kita secara serius di sini selesai dengan zikir? Tidak. Bapak mesti tahu kapan terakhir saya ceramah di sini, Pak. Kapan saya terakhir ceramah di sini, ada yang ingat tidak ya? Sebelum Covid atau bagaimana? Sebelum Covid. Berarti dah 2 tahun. Sampai lah ya. Waktu itu saya sampaikan, sekarang kita mainkan papan tulis sedikit ya. Baik. Jadi Ibu bisa nggak lihat papan tulis kita? Kayaknya enggak. Ibu dengarkan saja dengan seksama, karena kita akan menjawab nanti apa yang harus kita lakukan di Indonesia dari sekarang. Dan ini nggak boleh menunggu lagi. Bukan waktunya Bapak menunggu dan melihat keadaan saya istikharah dulu, tidak. Dengan tegas saya katakan sekarang, bukan lagi waktunya Bapak nunggu-nunggu. Saya istikharah dulu, saya pikir-pikir, tapi harus action. Terserah Bapak. Setelah saya menegaskan begini, Bapak tetap wait and see, itu terserah Bapak. Tapi jangan lagi menyesal bila Bapak sudah terlambat melakukan action, padahal sekarang masih ada waktu. Tapi nanti bila Bapak sudah melalaikan ini, barulah Bapak percaya ketika Jakarta sudah tidak bisa lagi dikendalikan, ketika keramaian ini dalam kelaparan sudah menjadi brutal, ketika kehidupan sudah tidak lagi bisa diharapkan ya, maka baru Bapak akan melihat kemana saya, apa yang saya buat terlambat. Kalau iya sekarang Pak, karena ini sekali lagi persiapan kita. Andai kata peperangan Rusia dengan Ukraina ini telah menyedot negara-negara barat dan telah menyedot perhatian dunia dan bahkan sudah mulai mempengaruhi ekonomi dunia, maka ini akan lebih hebat lagi ke depan Pak. Oke, mari kita lihat ke papan tulis kita. Bismillah. Saya tak tahu lah ya, kenapa saya sejak 2 bulan belakangan ini azamnya begitu kuat menghentikan dakwah keliling saya di mana-mana. Sudah kuat sekali azam saya akan fokus ngeramin pesantren, mengasuh pesantren, mendidik generasi di dalam pesantren. Saya bertekad akhir Maret ini adalah akhir saya memenuhi dakwah yang sudah saya iakan kemana-mana. Terus di April saya tutup, saya close. Tak ada lagi lah. Saya mau fokus di pesantren. Namun ternyata sahabat Uzma menyampaikan pada Pak Subarkah, kami sangat butuh dengan beliau, ilmunya sangat kita butuhkan sekarang, beliau tidak boleh berhenti segala macamnya ya. Jadi ada keributan dan kepanikan dari umat yang mempunyai care tentang masalah ini ya. Lalu saya katakan, baiklah Pak Barkah, sekarang begini aja, paling banyak itu kalau terpaksa sekali sebulan saya penuhi undangan, tapi saya batasi kalau iya di Jabodetabek saja ya, di Jabodetabek saja. Silakan Pak Barkah yang mengatur jadwalnya. Silakan atur jadwalnya. Di mana itu sekali sebulan, itu pun paling banyak. Karena saya tidak mau lagi meninggalkan santri saya. Saya mau fokus betul-betul membina, mendidik, mengasuh mereka untuk menjadi calon-calon pemimpin fase kelima yang sebentar lagi akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini mungkin ke depan kalau boleh saya usul, kelas masjid yang semewah ini harusnya whiteboardnya juga dibuat seimbang, keren, besar. Jadi ulama, syekh, ustadz, doktor, siapa saja yang datang kemari tampilannya tambah gagah di masjid yang begini hebat. Kalau sekarang ibarat saya naik kuda nih, badan saya besar, gemuk, kudanya kuda poni, jadi hilang wibawanya. Saya ada ngisi di masjid Jami Tigo Baleh Bukit Tinggi rutin ya. Masjid itu kalau dilihat mungkin 2 kali atau 3 kali inilah besarnya masjid ini. Itu termasuk masjid terbesar di Bukit Tinggi. Nah, saat saya mulai rutin ngisi di sana Pak, mereka buat papan tulis yang cantik,
masjid ini aja jadi, apalagi Anies kita akan tulis yang sebesar itu. CT aman aja insya Allah. Yang penting sekarang kita nulis. Ada berapa fase kita Pak kata Rasulullah? Ada berapa fase kita? 5 fase. Jangan lupa ini ya. Sejak saya diutus kata Rasulullah, ini star. Sejak umur Nabi Muhammad 40 tahun beliau dinobatkan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Kalian semua akan menjalani 5 fase. Fase pertama ini lamanya 23 tahun. Fase nubuah, yang memimpin umat adalah Nabi. Setelah itu Nabi meninggal, masuk fase kedua. Nah fase kedua ini lamanya 30 tahun. Umat Islam dipimpin oleh para khalifah sahabat Nabi selama 30 tahun ya. Selesai fase kedua, umat Islam masuk kepada fase yang ketiga. Dan ini yang paling lama ya, 1227 tahun. Ini fase kekhalifahan yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini sudah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Ini sudah selesai ini. Nah 3 fase ini 1, 2 dan 3 Islam memimpin 2/3 dunia. Peradaban tertinggi dunia hari itu kiblatnya kepada Islam. Orang Pak minder kalau belum pandai bahasa Arab. Orang belum menganggap maju kalau belum pernah ke Arab. Sampai begitu ya. Orang belum dianggap ngerti dunia, melek teknologi kalau mereka belum mengerti Islam. Jadi semua orang menggalakkan anaknya belajar Islam, belajar Arab dan sebagainya. Baik, 1, 2, 3 ini Islam mendominasi dunia. Nanti fase kelima kata Rasulullah, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Fase kelima ya. Ini fase kelima, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah, konsep kenabian, persis seperti fase kedua. Jadi fase kelima persis banget dengan fase kedua. Kaum muslimin, ini juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. Quran surat 24 ayat 55. Berarti ini dalam Al-Quran ada, di hadis ini ada. Sekarang setelah khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah runtuh, kita berada di fase tergelap. Kan itu yang kita bahas dulu ya, fase terburuk, fase yang paling penuh ujian. Fase ini fase keempat, yaitu fase kediktatoran. Ciri khas fase ini Islam tidak memimpin, dan para pemimpin di negeri Islam adalah orang-orang yang bengis, orang-orang yang jahat dan kejam kepada Islam dan ulama. Bapak lihat bagaimana di Arab Saudi saja yang penegak syariat katanya, sejak Muhammad bin Salman yang pegang peranan. Bapak lihat brutalnya pemerintahan Arab Saudi hari ini, ya kan? Khatib syekh sedang khutbah dicekek kayak gini, diseret Pak di depan jamaah sedang khutbah. Sekarang ribuan dai, ulama, syekh, ustadz, guru-guru ngaji pun diperlakukan hina dan dimasukkan ke penjara karena mereka mengkritik kenapa Arab Saudi sudah jahiliyah. Dengan kritikan yang paling ringan saja selesai dia Pak masuk penjara dengan cara yang sangat-sangat hina. Itu terjadi di fase ini cuma. Dan bahkan sekarang Arab Saudi dengan resmi mengatakan menolak semua hadis sahih. Semua hadis sahih. Maka berarti syariat Islam sudah tak berlaku lagi di Arab Saudi. Karena syariat Islam banyak dibangun di atas hadis-hadis sahih. Dan bahkan 1,5 bulan yang lalu Muhammad bin Salman berkata, Arab saya pastikan 5 tahun ke depan sudah menjadi Eropa baru. Eropa baru. Jadi jangan berpikir Arab seperti zaman dulu yang menjalankan Islam. Nggak ada. Semua kejahatan yang ada, semua dosa, semua maksiat, semua mungkarat yang ada di Eropa akan ada di Arab. Ini sumpahnya Muhammad bin Salman di hadapan seluruh utusan negara-negara Teluk dan negara-negara Timur Tengah. Arab ke depan akan menjadi Eropa baru 5 tahun ke depan. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, inilah fasenya, fase kediktatoran ya. Di penghujung fase ini, dan kita berada di sini sekarang ya. Yang pertama akan terjadi tanda besar kiamat yang pertama di penghujung fase keempat. Apa yang pertama Pak? Lupa. Dukhan. Dukhan. Dukhan ini sekarang saya simpulkan 2 penyebab terbesarnya. Mana yang salah satu di antara duanya Allahu alam. Penyebab dukhan yang pertama kalau dalam versi